Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Mama Wina Murifi dari Sukabumi, Jawa Barat. Alhamdulillah teman-teman, beserta lagi kegiatan hari ini. Seperti biasa, kegiatan seorang ibu rumah tangga, seputaran dapur, seputaran rumah, dan seputaran kamar, dan juga halaman yang pastinya. Yang paling anehnya paling di pasar ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan ya melihat kegiatan sederhana saya ini. Tapi walaupun kegiatannya yang sangat sederhana, mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur untuk teman-teman semuanya. Nah teman-teman, dilanjut lagi ke cerita videonya. Ini tuh saya mau bersih-bersih dapur. Wajib banget dapur ini saya bersihkan ya teman-teman, biar tetap nyaman, biar tetap rapi. Karena kalau tetap nyaman dan juga rapi mah, insya Allah pas mau beraktivitas di dapur lagi tuh jadi makin semangat ya teman-teman. Nah beda lagi dengan dapur yang udah dipakai itu terus berantakan. Nah saya juga mengalami hal seperti itu ya. Bukannya makin semangat untuk berkegiatan di dapur, malah moodnya itu nggak ada ya teman-teman. Nah dapur saya itu kalau berantakan kalau ada Pak Suami. Nah kalau Pak Suami itu mau goreng nasi aja misalnya, karena kalau beliau itu paling enak ngegoreng nasi ya teman-teman. Beliau itu paling bisa pokoknya lah ya. Tapi yang harus dikorbankan yaitu dapurnya, karena kalau beliau masak satu macam aja, itu satu dapur berantakannya ya teman-teman. Dan itulah bumbu-bumbu keharmonisan dalam rumah tangga ya teman-teman. Kita itu harus saling mengerti gitu kan. Apalagi kalau Pak Suami mau masak-masak itu tuh wadahnya misah-misah ya teman-teman. Dan yang pastinya wadahnya itu bekasnya bukannya diberesin, malah dijajar-jajar tuh di meja kompornya. Ya begitulah ya, tapi nggak apa-apa. Beliau sudah mau bantu sedikit-sedikit aja. Alhamdulillah itu saya sudah senang banget gitu kan. Nah ini jangan salpok sama cucian piring saya yang masih menumpuk di wastafel belum saya cuci. Dan nanti aja lah ya sekalian saya beres-beres juga piringnya yang udah pada kering ke baskom. Dan untuk cucian piringnya langsung aja nanti saya cuci. Dan untuk saat ini mah saya mau bersih-bersih dapurnya dulu pokoknya mah ya teman-teman, biar enaken gitu kan. Nah untuk bersih-bersih dapur sudah selesai, dilanjut lagi untuk ngambil piring yang sudah kering ke baskom ya teman-teman. Dan di sini tuh toples. Kalau toples mah enggak, karena nantinya itu saya mau simpen di bawah wastafel ya teman-teman. Dan untuk yang diambil ke baskom ini mah cuman piring, gelas, sendok. Ya udahlah gitu aja lah ya. Dan untuk saringan mah saya nggak simpen di tempat sodet ya teman-teman, karena ya kegedean. Jadi tempat sodetnya itu jungkir balik terus. Alhasil saya agak pusing ya teman-teman. Nantinya itu kalau harus terus beres-beres tempat sodetnya, karena nggak mau berdiri gitu. Mungkin saringannya itu kebesaran, jadi bikin berat gitu. Jadi berat ke atas gitu ya teman-teman. Nah dilanjut untuk cucian piringnya. Dan mungkin teman-teman nanti itu pada salpok, atau mungkin sudah ada yang pada salpok dengan muka saya pas saya ngebalik, karena di muka saya itu ada totol-totol putih gitu kan. Nah si bunda ngapain tuh pakai totol-totol putih di muka gitu kan. Nah pasti ada yang bertanya gitu ya. Nah di sini saya mau jelasin ya teman-teman. Mungkin dari sebanyaknya teman-teman yang nonton video sederhana saya itu ada yang kepo gitu kan, ada yang pengen tahu dengan muka saya yang ditotol-totolin warna putih. Nah itu tuh jidat saya berjerawat ya teman-teman, ya kayak ABG aja ya. Mungkin di situ perubahan hormon kali ya teman-teman. Dan di sini tuh saya pakai obat totol gitu ya, biar nantinya itu jerawatnya itu pada kempes gitu kan, karena ya nggak zaman juga kalau jerawatan. Ya agak aneh aja ya teman-teman, udah kepala 3 tapi masih jerawatan. Mungkin darah kotor atau perubahan hormon ya teman-teman. Tapi di sini tuh kan dinikmati aja lah ya prosesnya, karena wajar aja lah ya teman-teman, karena muka kita itu nggak akan selalu bersih terus menerus, karena di suatu saat pasti ada timbul jerawatnya juga. Nah mungkin teman-teman ada yang samaan sama saya, sesekali itu suka timbul jerawat. Silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya. Nah
teman-teman, alhamdulillah untuk cuci piringnya sudah selesai, wastafelnya pun sudah bersih, sudah kering. Saya mau lanjut untuk menata piring yang sudah kering, karena ini kan teman-teman lihat sendiri ya, ini tuh saya tadi ngambil dari penulisan piring sebelum cuci piring. Nah, daripada ngaburu gitu ya di baskom, jadi ini saya lanjut untuk diberesin aja biar jongjon ya teman-teman nanti pas mau istirahat. Nah, untuk boboko ya teman-teman, dan itu bobokonya boboko plastik atau sangkuk plastik. Saya simpan di tumpukan baskom ini biar enggak terceceran di mana-mana gitu kan. Nah, dilanjut lagi karena rumah masih belum beres, karena rumah masih belum rapi. Ini saya mau lanjut untuk ngebersihin dulu ruang tamunya. Dan jangan sapuk sama saya yang ngebugin kursi dulu ya teman-teman. Itu saya bukan marah, tapi di sini tuh saya ngepruk-kepruk dulu sisa jajanan makanan yang dimakan sama si kakak dan juga si adek ya teman-teman. Karena gak enak kan kalau ada sisaan jajanan yang ada di kursi. Mungkin seharusnya itu saya pakai sapu lidi, karena sapu lidinya itu saya lupa naruh ya teman-teman. Kemarin tuh saya pakai bekas karpet, entah di mana lah ya saya nyimpennya. Saya juga kelayapan daripada recordnya itu kelamaan nyari sapu lidi, jadi saya pakai sapu ijuk aja, nggak apa-apa lah ya. Dan ini tuh sapu ijuknya setelah nyapu rumah suka dibersihin, suka dicuci dulu ke kamar mandi ya teman-teman, lalu saya jemur. Jadi insya Allah bersih ya teman-teman, sapu ijuknya nggak kotor ya. Jadi aman banget untuk dipakai ngebukin kursi juga. Nah, kalau sapu ijuknya itu kotor, saya juga nggak bakalan berani untuk dipakai di kursi ya teman-teman. Nantinya itu kursinya bukannya bersih, malahan kotorannya itu nantinya itu nempel di kursi. Dan beginilah keriuhan pagi-pagi seorang ibu rumah tangga yang pastinya itu nggak ada habis-habisnya, terus aja bergulir setiap hari ya teman-teman. Tapi walaupun bergulir setiap hari, kita itu nggak ada bosannya, nggak ada lelahnya. Mungkin rasa bosan, capek, lelah itu pasti ada, tapi kita itu nggak bisa berbuat apa-apa ya, karena ini tuh pekerjaan kita sehari-hari yang pastinya itu harus tetap semangat walaupun badan terasa sakit, harus tetap semangat walau badan terasa lelah, harus tetap semangat walaupun mood gak bener-bener enak ya teman-teman, atau moodnya itu benar-benar jelek. Nah, beginilah jadinya seorang ibu rumah tangga. Saya sekarang merasakan banget ya teman-teman, jadi seorang ibu pokoknya rasanya itu benar-benar luar biasa banget lah ya. Oke, dilanjut lagi ke cerita videonya. Ini tuh saya menjemur dulu pakaian, dan itu alhamdulillah untuk pakaiannya itu ada 2 wadah, dan untuk satu wadah itu tuh ngawungkul ya pakaiannya Pak suami, dan untuk yang wadah satunya lagi itu tuh campuran, ada pakaian saya, si kakak atau si adik ya teman-teman. Dan mungkin teman-teman di sini tuh ada yang nanya kenapa kok di 2 wadahin. Dan untuk pakaian Pak suami ini saya itu selalu misah nyucinya ya teman-teman, nggak disatuin sama baju si kakak, si adik ataupun saya, karena pakaian Pak suami itu suka banyak ya. Jadi kalau ditambah dengan pakaian saya atau si kakak dan juga si adik, nantinya itu mesin cucinya itu nggak mau jalan karena kebanyakan ya teman-teman. Dan alhamdulillah untuk cuaca saat-saat ini tuh benar-benar panasnya cetar banget ya teman-teman. Nah, mungkin di daerah teman-teman bagaimana nih keadaan cuacanya? Silahkan tulis-tulis di kolom komentar ya, karena mungkin ada yang nggak sama atau ada yang beda cuacanya. Saya juga kan nggak tahu ya di daerah teman-teman, jadi teman-teman bisa komen-komen ya. Nah, untuk saat ini yang pastinya kita itu harus benar-benar menikmati, harus tetap semangat ya teman-teman untuk menjalani kegiatan seorang ibu. Apalagi saya itu sudah kepala 3 dan juga punya 2 putra ya teman-teman. Dan satu itu udah bujang, yang satu itu udah kelas 4. Jadi mereka itu udah masa aktif-aktifnya dan harus benar-benar diawasi ya. Jadi takutnya itu ada yang kebablasan gitu kan, apalagi mereka itu pegang HP masing-masing. Nah, itulah yang saya takutkan. Jadi untuk saat-saat ini pengawasan saya itu benar-benar ekstra untuk mereka ya teman-teman. Jangan sampai tugas sekolah mereka itu terabaikan ya. Dan insya Allah mereka itu selalu dalam pengawasan saya.
Nah, jadi bukan hanya pengawasan aja, pakaiannya pun semakin besar ya. Alhasil jemuran pakaiannya pun semakin banyak dan semakin besar-besar juga. Jadi jangan aneh ya teman-teman, kalau saya itu nyuci pakaiannya suka banyak setiap harinya. Karena di rumah itu ada 4 orang, apalagi Pak suami mah jarang banget ada di rumah ya teman-teman. Nah, dilanjut lagi setelah jemur pakaian, saya mau masak dulu, dan kali ini itu masakannya spesial banget ya teman-teman. Dan masakan kali ini masakan khas Sunda banget. Dan untuk saat ini saya lagi goreng jengkol, teman-teman sudah pasti pada tahu ya dengan yang nama jengkol ini. Dan di sini tuh untuk jengkolnya saya nggak dibumbuin ya. Dan di sini tuh jengkolnya saya mau goreng aja karena bener-bener pengen makan enak ya. Karena untuk orang Sunda seperti saya mah makan jengkol seperti ini aja benar-benar luar biasa banget. Karena ini tuh bikin boros nasi. Nah, untuk jengkol ini saya angkat aja, gak ditiriskan dulu ya teman-teman, karena biar ada minyakan sedikit gitu. Dan nanti untuk bumbunya saya tambahkan micin dan juga garam biar gurih ya teman-teman jengkolnya itu. Jadi gak dipakein macam-macam lah ya. Dan setelah jengkol mateng, setelah ditiriskan juga, saya langsung aja mau goreng ikan terinya. Gak lengkap dong kalau ada goreng jengkol tanpa asin, tanpa sambal. Dan mohon maaf untuk ngegoreng ikan terinya itu tadi saya kelupaan ya teman-teman, nggak di onin tuh tombol on off nya. Alhasil seperti inilah ya. Tapi walaupun ngajlok seperti ini, mudah-mudahan teman-teman itu bisa menikmati proses memasak saya. Nah, untuk sambal gorengnya seperti biasa, saya itu suka goreng dulu cabai rawit, tomatnya, bawangnya, pokoknya sekaligus digoreng dulu, baru nanti saya itu kasih bumbu. Dan untuk bumbunya kaldu ayam, gula pasir, udah gitu aja, langsung aja saya ulek ya teman-teman sampai halus gitu. Dan untuk pengulukannya nggak langsung saya angkat ya teman-teman. Setelah halus, saya itu langsung aja nyalain dulu kompor, terus dimasak sebentar lagi biar airnya itu agak menyurut. Dan nantinya kalau udah agak menyurut, insya Allah awet ya teman-teman, nggak cepat basi tuh sambalnya. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, masakan sederhana saya hari ini ada goreng jengkol, sambal goreng, dan juga ikan teri ya teman-teman. Walaupun ini tuh sederhana, benar-benar bikin boros nasi. Nah teman-teman, mau nggak nih makan barengan sama saya, sama jengkol, sambal goreng, dan juga ikan asinnya? Yuk sini merapat. Oke teman-teman, untuk masak-memasak mengakhiri video perjumpaan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.